Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini, teman-teman, saya akan menjelaskan materi dari dimensi 1 sampai dimensi 6 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di video kali ini saya menjelaskan keseluruhan dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu. Teman-teman, sebelumnya mungkin di video ini saya berbicara agak lama karena saya akan menjelaskan 6 dimensi. Oke teman-teman semua, kita akan masuk pada materi. Yang pertama adalah dimensi gereja lama dan juga gereja baru. Nah teman-teman, administrasi gereja lama atau biasa disingkatkan dengan AGL itu gereja yang masih berada pada gereja yang lama, masih mempunyai prosedur yang lama, masih tidak mengikuti perkembangan, bahkan masih berada pada hal-hal yang lama yang tidak berubah. Artinya tidak berubah dalam artian masih berada pada posisi yang awalnya seperti apa, tetap sama dan tidak akan berubah. Kebiasaan-kebiasaan seperti kebiasaan dalam beribadah, mungkin saya akan jelaskan di tempat saya atau tempat yang sering-sering saya mengikuti ibadah itu. Terkadang mereka mengikuti ibadah lalu kemudian keluar ketika doa syafaat. Nah ini kebiasaan yang saya rasa kalau kebiasaan yang tidak boleh dilakukan, karena ini kebiasaan yang tidak baik. Karena bisa dalam berdoa jemaat bisa keluar dan kebiasaannya itu seperti terlambat dalam beribadah, tidak tepat waktu dalam beribadah. Nah itu merupakan salah satu kebiasaan-kebiasaan yang mungkin harus dirubah. Yang berikut adalah kita akan masuk pada dimensi administrasi gereja baru. Dimensi administrasi gereja baru itu gereja yang mau berubah, yang mau mengikuti perkembangan zaman, bahkan gereja yang membuka diri dalam hal ini menerima hal-hal baru, bahkan mempunyai pemimpin yang dikatakan bahwa pemimpin yang leader, artinya pemimpin yang selalu berpikir ke depan, pemimpin yang mempunyai ide-ide baru, merubah segala sesuatu di dalam gereja. Itu artinya pemimpin yang leader, artinya pemimpin yang berada pada administrasi gereja baru. Nah teman-teman, di dalam administrasi gereja baru ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui, adalah dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Nah dimensi Alkitab yang pertama adalah dimensi Alkitab. Dimensi Alkitab ini adalah kitab suci yang berisi tentang firman Allah. Jadi Alkitab ini berasal dari Allah. Kita bisa baca di dalam di dalam Alkitab, di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-16. Teman-teman, di sini saya sudah mempersiapkan Alkitab. Saya akan membacakannya untuk kita. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga dan yang ketiga ayat yang ke-16. Di sini dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah teman-teman, tadi dikatakan bahwa Alkitab itu ditulis oleh Allah, seperti di dalam kitab sini, karena memang manusia yang menulis, tetapi Tuhanlah yang mendorong, Roh Kuduslah yang mengilhamkan melalui manusia, sehingga di sini dikatakan bahwa Alkitab itu berisi tentang firman Allah dan ditulis oleh manusia. Pasti orang berpikir bagaimana mungkin itu berasal dari Allah, sedangkan yang tulis itu adalah manusia. Nah teman-teman,
karena di dalam kitab 2 Timotius juga mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di dalam Alkitab ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita memperbaiki diri kita, kita merubah akan hidup kita, bahkan melihat akan kesalahan kita. Jadi di dalam Alkitab ini mendidik kita, mengajar kita untuk bagaimana kita mau membaca dan melakukannya itu di dalam hidup kita. Nah, yang berikut adalah teologi. Teologi adalah wacana yang berdasarkan agama mengenai berbicara mengenai spiritual dengan Tuhan. Artinya hubungan secara pribadi kita dengan Tuhan. Yang berikut adalah doktrin. Jadi doktrin ini secara singkat adalah ajaran yang bersifat mendorong sesuatu. Jadi ketiga hal ini, Alkitab, teologi, dan doktrin. Jadi manajemen juga sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Adapun yang mengatur, merumuskan, dan melaksanakan berbagai tindakan manajemen itu biasanya disebut dengan manajer. Jadi dalam sebuah organisasi gereja, ketika kita menjadi seorang pemimpin gereja dalam gereja, kita juga mampu menjadi seorang pemimpin di dalam gereja yang mengatur dengan baik dan benar dan tersusun secara rapi. Dan yang perlu kita ketahui juga adalah pemimpin. Pemimpin dalam sebuah gereja adalah sarana utama yang digunakan Allah dalam menjaga orang-orang percaya supaya tetap ke arah yang benar dan mengajarkan hal yang seturut dengan kehendak Allah. Karena segala tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepada gereja telah dipercayakannya kepada seluruh gerejanya. Pemimpin di dalam gereja itu seperti pendeta dan semua pemimpin gereja yang terlibat dalam gereja, dan mampu merangkul jemaat, mempengaruhi jemaat untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Nah, pemimpin-pemimpin dalam gereja adalah pelayan-pelayan yang bekerja dengan sukacita dan sukarela karena adanya panggilan dari Tuhan bagi mereka untuk mengambil bagian dalam karya Yesus Kristus di dunia, yaitu memberikan keselamatan yang telah diberikan kepada dunia oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Pemimpin adalah suatu seni yang usianya setua umur manusia di bumi. Kepemimpinan pada sisi yang lain adalah suatu gejala universal, artinya kepemimpinan selalu ada pada setiap budaya dari segala bangsa di seluruh dunia. Dengan kata lain, setiap budaya mengenal adanya kepemimpinan. Dimanapun mereka berada, kapanpun, kemanapun, bahkan dalam situasi dan kondisi apapun. Peran seorang pemimpin sangatlah dibutuhkan pada seluruh studi-studi hidup manusia. Untuk itu perlu dipahami hakikat arti dari pemimpin sebenarnya. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, pemimpin itu berhubungan dengan orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan diartikan dengan perihal memimpin atau berhubungan dengan memimpin. Dalam Ensiklopedia Indonesia menjelaskan bahwa pemimpin adalah orang yang berkuasa atau memegang suatu peran dalam salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting dalam organisasi. Dalam kepemimpinan tercakup 3 faktor utama, yaitu kekuasaan, wewenang, dan pengaruh.
Dengan demikian, kepemimpinan dapat definisikan sebagai keterampilan memanfaatkan kekuasaan dan wewenang untuk mempengaruhi orang dalam mencapai sasaran. Artinya bukan berarti kita sebagai seorang pemimpin atau penguasa kita menguasai semua yang ada di sekitar kita. Artinya kita juga harus bisa mendengarkan orang-orang di sekeliling kita, menerima saran-saran apa yang menjadi keputusan kita bersama, apa yang menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi bukan berarti kita berkuasa jadi kita yang menguasai semuanya. Jadi ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yakni pengertian manajemen dan kepemimpinan. Manajemen berarti proses penggunaan sumber secara efektif mengenai suatu urusan untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Nah, manajemen juga adalah ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan daripada benda dan tenaga manusia untuk mencapai tujuan yang ditentukan lebih dahulu, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi. Dan pengertian tentang organisasi. Jadi organisasi adalah dari kata organizing yang berasal dari kata organize yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang dipersatukan sedemikian rupa sehingga hubungan dari antara yang satu dengan yang lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Organisasi ini tidak dapat dipisahkan dengan struktur dan bagan struktur sesuai dengan tujuan organisasi yang sudah dibentuk. Yang berikut adalah administrasi. Nah, administrasi merupakan penggabungan dua kata dari bahasa Latin yaitu ad dan ministrate yang berarti melayani, mengurus dan bertanggung jawab atas sesuatu urusan kekayaan atau harta, memiliki personilnya kepada milik dari suatu urusan tersebut. Nah, jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus mampu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jemaat, merangkul jemaat, bahkan kita harus mendekatkan diri kita kepada mereka sehingga kita juga mempunyai hubungan yang erat antara seorang pemimpin dengan anggota-anggotanya atau jemaatnya. Jadi kita juga harus mampu menjadi pemimpin yang manajemen. Artinya dalam menyikapi penggunaan ilmu manajemen bagi gereja ada 3 sikap berbeda yang diambil oleh para pemimpin gereja, yakni manajemen dan pelayanan gerejawi adalah 2 fungsi yang berbeda atau terpisah satu dengan yang lain. Yang kedua, manajemen adalah sarana pelayanan sehingga fungsinya tekniknya dapat dimanfaatkan demi efisiensi pelayanan. Tidak ada perbedaan efisiensi antara fungsi dan teknik manajemen yang dipakai dalam gereja dan di luar gereja. Jadi bagaimana kita menjadi seorang pemimpin yang merangkul jemaat, mendekatkan diri kita dengan jemaat. Nah, teman-teman, kita akan masuk pada dimensi budaya organisasi. Nah, dimensi budaya organisasi, berbicara tentang dimensi budaya organisasi, kita perlu tahu budaya itu sendiri. Nah, budaya ini merupakan suatu bahasa yang berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya,
yang merupakan sebuah bentuk jamak dari budi yang memiliki arti budi atau akal. Jadi budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi selanjutnya atau generasi yang berikutnya. Yang berikut adalah organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekelompok atau sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Wadah yang membantu mencari keberuntungan bersama-sama dengan kerjasama yang sudah terbagi dengan baik. Nah, budaya ini bisa saja berubah sewaktu-waktunya, tetapi yang tidak bisa berubah adalah adat. Mengapa? Karena adat itu dia mendarah daging, dia dari turun temurun. Nah, di sini poin penting yang mau saya bahas di sini adalah dimensi budaya organisasi gereja. Budaya organisasi gereja adalah perubahan pikiran atau ide-ide yang wujud dalam kerangka berpikir atau rasa di dalam teologi, doktrin, dan termanifestasikan dalam sikap atau tindakan institusi jemaat. Sebagai seorang pemimpin gereja, kita harus bisa melihat budaya organisasi gereja atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh jemaat di sekitar atau di lingkup gereja di mana kita memimpin atau melayani. Nah, teman-teman, salah satu contoh di sini yang mau saya bagikan adalah kebiasaan yang tidak membangun yang sering saya temui adalah saat mengikuti kebaktian gereja, jemaat akan keluar atau pulang saat doa syafaat. Bahkan yang berikut contoh selanjutnya itu adalah jemaat sering tidak tepat waktu. Artinya ketika sudah dikatakan bahwa ibadah itu berlangsung jam sekian, tetapi mereka selalu mengulur-ulur waktu menjadi jam sekian. Nah, ini merupakan suatu kebiasaan yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin dan harus merubah hal tersebut. Nah, teman-teman, di sini ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin gereja, nah kebiasaan-kebiasaan yang tidak membangun itu kita harus menghilangkan dan merubah akan kebiasaan tersebut. Sehingga jemaat tersebut atau lingkup gereja tersebut bisa mempunyai perubahan yang baik. Nah, teman-teman, kita akan masuk pada dimensi selanjutnya adalah dimensi ekologi administrasi gereja baru. Nah, berbicara mengenai dimensi ekologi, yang pertama perlu kita ketahui adalah ekologi. Nah, dimensi ekologi adalah dimensi ekologi lingkungan alam yang mencakup sistem kehidupan biologis dan materi alam. Ada beberapa hal yang menarik bagaimana kita menjadi seorang pemimpin dapat memimpin jemaat dengan menyesuaikan visi dan misi gereja seturut perkembangan teknologi pada masa kini pada situasi pandemi COVID-19 saat ini. Perkembangan saat ini tidak bisa kita pungkiri sangat berpengaruh dalam memimpin akan umat Allah di muka bumi ini. Nah, mengapa dikatakan sangat mempengaruhi jemaat? Karena awal mula jemaat belum mengenal apa itu teologi, sehingga membuat mereka merasa berbeda, dan juga ada orang tua dulu yang belum mengenal akan hal tersebut, mengenal akan teknologi dan perkembangan zaman. Nah,
eh, pemimpin juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan apa yang saat ini berkembang pada situasi dan kondisi pandemi saat ini. Nah, teman-teman, seperti yang kita lihat bersama bahwa teknologi juga sangat membantu kita di dalam situasi saat ini, seperti ibadah online atau ibadah live streaming dalam gereja. Itu sangat membantu kita. Jadi teknologi ini sangat membantu, tetapi bagaimana cara kita menerapkan itu dengan baik di dalam lingkup gereja. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin gereja, kita juga harus mengajarkan jemaat atau merangkul mereka dengan baik untuk mengikuti perkembangan zaman dan teknologi dengan baik dan benar. Nah, ibadah online atau live streaming ini sangat membantu pada situasi saat ini, karena di mana jemaat juga sangat membutuhkan pelayanan di dalam gereja, pelayanan khusus. Oleh karena itu teknologi ini juga sangat membantu kita. Jadi di dalam gereja pun harus kita menggunakan teknologi tersebut, sehingga jemaat yang seperti orang sakit, bahkan orang-orang yang tidak bisa mengikuti gereja secara langsung juga bisa mendapatkan pelayanan dari gereja. Nah, teman-teman, di dalam dimensi ekologi juga meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah politik. Politik perumusan kebijakan adalah mempersiapkan dan mengutus jemaat terlibat di dalam kebijakan. Nah, dalam proses perumusan kebijakan politik, sikap gereja terhadap politik. Nah, menurut Alkitab, orang Kristen sebagai orang percaya yang terpanggil dan telah menerima tugas dari Yesus Kristus harus menunjukkan ketaatan kepada Tuhan di segala bidang kehidupan. Nah, orang Kristen harus mempunyai kebiasaan untuk melihat seluruh masyarakat yang berpolitik dan peraturan-peraturan politik di bawah penghukuman dan anugerah Allah, dari anugerah Allah. Yang berikut adalah hukum. Nah, hukum gereja adalah istilah untuk aturan-aturan dalam gereja, khususnya dalam lingkungan Kristen. Juga merupakan subjek sebuah studi teologi yang secara sistematis mengkaji prinsip-prinsip ekologis dari aturan-aturan dalam gereja. Nah, memampukan gereja untuk menyusun aturan sesuai dengan kehendak dirinya atau sesuai dengan hakikat dirinya. Nah, pengenalan diri yang baik memampukan gereja untuk tidak dengan mudah mengambil alih aturan-aturan pemerintahan atau lembaga lainnya untuk menyusun aturan gereja. Jadi gereja tidak hadir karena dirinya, oleh dirinya adalah Allah Tritunggal untuk menjalankan misi Allah Tritunggal. Dalam kesadaran ini, gereja menatah dirinya sehingga mampu melayani sesuai dengan hakikat dirinya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang berikut adalah ekonomi. Nah, kesejahteraan ekonomi warga adalah salah satu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh gereja, sehingga gereja juga bertanggung jawab untuk melihat akan kesejahteraan ekonomi di dalam lingkup atau di sekitar jemaat atau di mana kita melayani. Jadi gereja sebagai tugasnya itu adalah panggilan dari Yesus
sebagai amanat pengelolaan bumi, serta ajaran dari Yesus yang harus kita terapkan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tugas gereja yaitu sebagai fasilitator dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Sebagai fasilitator, tugas gereja dalam bermasyarakat sebagai berikut: menyampaikan pesan, membangun pembangunan yang membutuhkan partisipatif aktif seluruh warga masyarakat, menunjukkan adanya kesempatan yang diberikan kepada segenap lapisan masyarakat untuk berpartisipasi, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Nah, itu juga sangat penting. Yang berikut adalah budaya. Nah, hubungan antara gereja dan budaya, dalam sejarah gereja, hubungan antara gereja dan budaya telah mendapatkan perhatian sejak awal sampai sekarang. Walaupun demikian, hubungan itu tidak berkaitan cuma dalam satu model, melainkan beragam. Tergantung pada sejauh mana kita memahami apa itu gereja dan apa itu budaya. Dan yang berikut kita akan masuk pada paradigma ekologi administrasi gereja baru. Di dalam paradigma ekologi administrasi gereja baru ini meliputi 3 hal. Nah, teman-teman, di dalam paradigma ekologi ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah paradigma tertutup, dan yang kedua adalah paradigma moderate, yang ketiga adalah paradigma terbuka. Jadi ketiga hal ini kita harus menerapkan dengan baik. Jadi yang pertama adalah paradigma tertutup. Nah, paradigma tertutup ini adalah gereja yang masih dikatakan bahwa belum membuka diri dalam hal ini mengenai perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang, dan masih menutup diri, tidak mau menerima hal-hal yang baru dan tidak mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Dalam artian bahwa gereja yang mau menutup diri, gereja yang ketika ada hal-hal baru seperti ketika ada sesuatu yang baru yang mau diterapkan dalam gereja, tetapi gereja belum menggunakan karena mereka masih menutup diri, mau lakukan atau tidak itu masih belum dilakukan. Artinya gereja yang masih menutup diri dalam hal-hal teknologi dan perkembangan zaman. Yang berikut adalah paradigma terbuka. Nah, paradigma terbuka ini adalah gereja yang membuka diri dalam berbagai hal, meliputi perkembangan zaman dan teknologi. Gereja yang membuka diri dan menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Jadi gereja yang mau menerima hal-hal yang baik, hal-hal perkembangan zaman yang baik, yang membangun gereja, yang mau menerapkan itu di dalam lingkup gereja. Yang berikut adalah paradigma moderat. Nah, paradigma moderat ini adalah cara pandang dan cara berpikir dalam sebuah ekologi gereja yang sifatnya itu campuran, yaitu dia terbuka sekaligus dia tertutup. Dan yang berikut adalah kita harus menjadi seorang pelayan gereja atau pemimpin gereja, kita harus menggunakan teknologi dengan baik dan benar, mengelola keuangan gereja sebaik mungkin untuk melancarkan pelayanan jemaat. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin gereja atau seorang pelayan gereja, kita harus menjadi pemimpin atau menjadi seorang pelayan yang menggunakan teknologi di dalam lingkup gereja dengan baik dan benar, dan bahkan menjadi gereja yang mampu membuka diri dalam berbagai teknologi perkembangan, melihat akan apa yang baik untuk diterapkan di dalam pelayanan gereja, dan juga menutup diri pada hal-hal teknologi perkembangan zaman yang tidak membangun gereja. Dalam hal ini, gereja harus berada pada paradigma moderate yang
menerapkan mana yang baik dan menutup diri pada hal-hal yang tidak boleh dilakukan di dalam gereja. Nah, jadi kita harus menjadi pelayan atau mengadakan gereja yang selalu ada pada paradigma moderat, yang membuka diri dalam hal-hal yang membangun gereja dan menutup diri pada hal-hal yang tidak membangun gereja. Nah, teman-teman, kita akan masuk pada materi selanjutnya adalah dimensi evaluasi kinerja administrasi gereja baru. Nah, di dalam dimensi evaluasi kinerja ini ada beberapa prinsip yang perlu kita ketahui adalah Alkitab, doktrin, teologi, filsafat, metode, dan juga teori. Yang pertama adalah Alkitab. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Alkitab adalah kitab suci yang berisi tentang firman Allah. Berisi tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perhatikan dengan baik. Nah, jadi di dalam Alkitab itu berisi tentang apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan yang berikut adalah doktrin. Nah, doktrin ini secara singkat ialah ajaran yang bersifat mendorong sesuatu. Doktrin mempunyai kekuasaan dan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Biasanya dalam penetapan apa yang akan diputuskan seorang pemimpin, mengutip atau menyebut pendapat mengenai hal yang harus diselesaikan. Sudah saya singgung tadi awal-awalnya mengenai pada materi yang pertama mengenai dimensi teologi, Alkitab dan doktrin, itu sudah saya singgung mengenai doktrin. Nah, yang berikut adalah teologi. Nah, teologi ini juga tadi sudah saya singgung mengenai wacana yang berdasarkan nalar mengenai agama spiritual dengan Tuhan. Mungkin ini sudah teman-teman ketahui karena saya sudah jelaskan tadi, sudah berkaitan pada dimensi pertama. Nah, yang berikut adalah filsafat. Nah, filsafat adalah jalan untuk berpikir yang baik. Nah, jadi filsafat ini merupakan cara berpikir kita yang baik. Nah, jadi metode ini adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di dalam lingkungan gereja pun ada yang namanya metode. Melalui metode ini gereja bisa mengakomodir segala hal dengan tersusun rapi, dengan baik untuk mencapai tujuan tertentu, tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Yang berikut adalah teori. Nah, teori adalah pendapat, cara, dan aturan melakukan sesuatu. Jadi di dalam lingkup gereja pun diperlukan yang namanya teori. Nah, dengan melakukan teori ini, maka gereja akan mendapatkan pemahaman dan pendapat yang membangun tujuan tertentu. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin gereja, maka kita harus menghubungkan keenam hal yang sudah saya jelaskan tadi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi teman-teman semua, saya akan masuk pada materi selanjutnya adalah materi dimensi evaluasi kinerja administrasi gereja baru. Di dalam dimensi evaluasi kinerja administrasi gereja baru ini meliputi beberapa hal, yakni akuntabilitas kinerja administrasi gereja baru. Nah, evaluasi pertanggungjawaban terhadap tugas dan panggilan gereja. Artinya gereja yang harus melakukan evaluasi pertanggungjawaban atau sering dinamakan dengan rapat BP3J. Yang seperti yang saya ketahui dan saya lihat di lingkup jemaat, terkhususnya di Gemit itu biasanya dikatakan dengan BP3J. Saya tidak tahu di
jemaat-jemaat yang lain, di utusan-utusan yang lain itu dikatakan seperti apa saya kurang tahu, tetapi di tempat saya, di jemaat saya itu evaluasi kinerja itu biasa dikatakan dengan rapat BP3J. Selanjutnya adalah iptek kinerja 6 dimensi yang sudah saya jelaskan tadi, dan yang berikut adalah roh pelayanan yang menyala-nyala, roh yang merubah, artinya pemimpin yang melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tulus melayani Tuhan. Nah, di dalam dimensi evaluasi kinerja ini, ayat firman yang menjadi pedoman itu terbaca di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Teman-teman di sini mungkin saya akan membacakan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Di sini saya sedang memegang Alkitab. Saya akan membacakan untuk kita semua di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-27. Dengan topik 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, teman-teman, jadi artinya orang yang mendengarkan perkataan Allah dan melakukan, maka ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang, yang walaupun hujan badai datang melanda rumah itu tidak akan roboh. Tetapi orang yang tidak mendengarkan perkataanku atau tidak mendengarkan perkataan Allah, ia seperti orang bodoh. Artinya orang yang membangun rumah di atas pasir. Jika hujan banjir datang, maka rumah itu akan roboh. Jadi ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin, bagaimana kita mempunyai iman yang kuat? Begitu juga kita sebagai seorang pemimpin gereja, kita harus memiliki dasar yang kuat, iman yang kuat, mendengarkan perkataan Allah, maka jemaat di mana kita melayani itu akan tetap kokoh dan selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kita juga harus menjadi seorang pemimpin yang mempunyai iman yang kokoh. Artinya tidak bimbang, tidak ragu, tidak mudah terombang-ambing dengan bisikan-bisikan orang, perkataan-perkataan orang. Kita walaupun dikatakan harus begini, tetapi kita tetap mempunyai iman yang kokoh dan tidak mau mengikutinya. Artinya tidak mengikuti orang, tetapi mau melakukan visi dan misi gereja yang sudah ditetapkan itu dengan baik dan benar dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Teman-teman, jadi ketika kita sudah menjadi seorang pemimpin, kita harus menjadi seorang pemimpin yang rendah hati, memiliki iman yang kuat dan yang kokoh. Jadi dari materi dimensi 1 sampai dimensi 6 sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, itu secara singkat saja, tetapi pada video kali ini saya menjelaskan secara keseluruhan dari dimensi 1 sampai dimensi 6.
Mungkin ini sedikit materi yang mau saya bagikan kepada kita semua. Semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.